Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Ramadhania dengan NIM 44250133 dan dari kelas 442F01 dengan program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan berterima kasih kepada dosen public speaking saya, yaitu Bapak Robikal, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan tugas presentasi hari ini. Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pengampun mata kuliah public speaking yang senantiasa membimbing kami, serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dari kelas 442F01 yang luar biasa. Terima kasih atas meluangkan waktu di tengah perkuliahan kita untuk hadir di ruangan ini. Rekan-rekan semua, mari kita sejenak menarik diri dari hiruk-pikuk dunia luar. Kita hidup di sebuah era yang sering disebut age of distraction. Setiap hari, sejenak kita terbuka hingga terlelap kembali. Kita dibombardir oleh jutaan bit informasi yang berebut perhatian di layar gawai kita. Namun pernahkah terlintas sebuah pertanyaan di benak rekan-rekan? Di antara jutaan informasi, mana yang benar-benar membangun jiwa kita sebagai bangsa, dan mana yang benar-benar menyuarakan kebanggaan kita sebagai pemilik negeri yang besar ini? Sangat disayangkan, saat ini kita sering mendapati media yang hanya terjebak dalam pusaran rating dan sensasi berlaka. Kita melihat hiburan yang melimpah, namun kering akan nilai edukasi. Kita melihat berita yang cepat, namun seringkali melupakan akar persatuan. Berangkat dari kegelisahan kolektif itulah hadir sebuah entitas yang membawa misi jauh melampaui sekadar bisnis penyiaran, sebuah kekuatan baru yang muncul bukan untuk menambahkan kebinsingan, melainkan untuk menjadi sayap informasi yang menghubungkan asa dari puncak pegunungan di Papua hingga pesisir pantai di Aceh. Perkenalkan, nama saya Syahri Ramadhania, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Pagi hari ini saya merasa sangat terhormat dan bangga dapat berdiri di hadapan Anda semua untuk membedah semua. Oke, profil perusahaan yang tidak hanya mengelola frekuensi tetapi tetap juga mengelola semangat nasionalisme kita. Inilah PT Media Digdaya Televisi atau yang kita kenal sebagai nama kebanggaannya, yaitu Garuda TV atau Semangat Indonesia. Dalam pemaparan beberapa menit ke depan, kita tidak hanya akan melihat Garuda TV dari permukaannya saja. Saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk menyelami lebih dalam, mulai dari jejak sejarah transformasinya yang penuh perjuangan, visi misinya, dan yang menjadi kompas operasional mereka, serta struktur kepemimpinan yang tangguh hingga strategis pemasarannya, cerdas yang mampu memandu teknologi digital dengan kearifan lokalnya. Harapan saya sederhana namun mendalami. Semoga melalui presentasi saya, kita tidak hanya mengenal sebuah perusahaan media, tetapi kita kembali menemukan optimis bahwa
Di tangan generasi kita, media massa akan tetap menjadi pilar pemersatu yang bermartabat. Tanpa membuang waktu lebih lama, mari kita buka lembaran pertama profil ini dengan penelusuran akar sejarah yang membentuk jati diri Garuda TV. Hari ini yaitu kita masuk ke sejarahnya. Kita masuk ke sejarah Garuda TV dari 2010 sampai 2014, yaitu ada cikal bakal menjelaskan bahwa Garuda TV bermula dari TV Plus di Bogor. Ini menunjukkan pertumbuhan dari bawah atau lokal ke nasional. Dan ada 2015 sampai 2020 yaitu rebranding atau momen penting saat nama Garuda TV mulai digunakan dalam manajemen baru, yaitu PT Digdayat Media Televisi mengambil alih dengan visi yang lebih besar. Dan 2021 hingga 2022 era digital, yaitu menekankan pada kesiapan teknologi saat banyak TV yang lain kesulitan migrasi digital, atau Garuda TV justru menjadi momentum ekspansi. Dan 2023 hingga sekarang menunjukkan posisi Garuda TV sebagai media yang stabil dan slogan yaitu semangat Indonesia. Walaupun pendirinya yaitu Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Prabowo Subianto secara resmi, pencipta dan CEO-nya diakui oleh Bapak Sudaryono, yaitu kader Gerindra yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta telah lama menjadi orang kepercayaan Bapak Prabowo Subianto. Menurutnya, Garuda TV bukan sekedar TV berita, tetapi juga media edukasi yang kreatif dan saluran politis. Saluran ini masih berelasi dengan Sinpo TV. Kita masuk ke visi misi perusahaan, yaitu kita masuk ke visinya dulu, menjadi platform media yang penyiaran terdepan di Indonesia yang menginspirasi persatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadi rujukan utama informasi yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal. Kita masuk ke misi, yaitu menyajikan informasi yang akurat dan objektif, yaitu menyajikan produk jurnalistik yang faktual dan berimbang dan tidak memihak. Dan yang kedua itu kita mengangkat potensi budaya dan kearifan lokal, mengangkat kearifan lokal daerah ke panggung nasional dan global. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang sehat dan mengedukasi, menyusun program yang berkualitas, yang menghibur sekaligus mencerdaskan. Dan yang terakhir, kita mendorong transformasi teknologi penyiaran digital, memastikan jangkauan siaran terbaik di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, kita membangun optimisme nasional, yaitu menghadiri narasi-narasi yang positif dan inspiratif tentang kemajuan bangsa untuk membangun rasa bangga dan optimisme sebagai rakyat Indonesia. Kita masuk ke struktur perusahaan. Struktur Dewan Direksi Garuda TV saat ini yaitu ada Bapak Sudaryono sebagai CEO Garuda TV, dan ada Bapak Fahmi Muhammad Anwari sebagai Direktur Utama, dan ada Bapak Untung Pranoto sebagai Direktur Operasional, dan ada Bapak Mulyadi Nasution, Direktur Komersial, dan ada Ibu Eli Husnen, Direktur Pemberitaan sekaligus pemimpin redaksi.
Dan juga ada Bapak Jemi Darusman sebagai wakil pemimpin redaksi dan juga Ibu Forestia Sertika yaitu wakil pemimpin redaksi. Berikut rincian program unggulan Garuda TV, yaitu ada berita dan informasi, yaitu programnya ada laporan 8 pagi, laporan 8 siang, laporan 8 petang, laporan 8 update, laporan 8 malam, dan juga ada Indonesia Kita, Kabinet Merah Putih, dan Jendela Istana. Dan juga ada laporan sport malam. Dan ada juga program seperti talk show atau diskusi, yaitu nama programnya Program Orang Penting atau Orang Dalam, yang dipandu oleh Ibu Eli Husin yang menampilkan wawancara eksklusif. Selain itu ada juga program Kabarnya Viral yang membahas tren terkini. Dan juga ada program budaya dan wisata. Contohnya ada program yang namanya Jelajah Nusantara yang mendapatkan apresiasi sebagai program terbaik televisi. Dan juga ada program edukasi dan hiburan, yaitu nama programnya adalah Jelajah Ilmu Pengetahuan yang menyajikan konten eksekutif. Sementara ada juga program musik trending yang dimana membahas musik-musik yang sedang tren di masa kini atau di saat ini. Dan ada juga yang religi seperti program Harmoni dan Harmoni Indonesia dan juga Serambi Islam. Dan kita lanjut ke pemasaran. Ada multi platform distribution, menjangkau pemirsa melalui televisi digital atau VCA, TV, kabel, satelit, dan juga hingga aplikasi mobile streaming untuk akses di mana saja. Dan juga ada digital ecosystem, yaitu memanfaatkan media sosial, yaitu ada YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain untuk mendistribusikan cuplikan konten berita yang lagi viral, menarik, dan banyak yang diminati oleh Gen Z atau generasi Gen Z. Creative partnership, yaitu kolaborasi pengiklanan melalui model adaptive, testing, dan sponsor program yang mendapatkan nilai edukasi yang nasionalisme. Lalu ada informasi kontak, yaitu alamat kantor, Jalan TB Simatupang, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Ada website resminya yaitu Garuda TV, dan juga ada email digital Garuda TV, dan ada Instagramnya juga Garuda TV Official, Facebooknya juga ada Garuda TV, dan YouTube-nya pun juga ada Garuda TV. Oke, baik, mungkin hanya itu saja presentasi saya sampaikan. Mohon maaf jika ada sekiranya kesalahan dalam pengucapan saya atau kurang jelas. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai perusahaan kami, silakan menghubungi saya atau kontak yang sudah saya sediakan di slide presentasi. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.